Bagaimana keadaan kamu hari ini? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kita masih akan belajar tentang pertumbuhan. Tema hari ini tentang berhasil bertumbuh. Tapi sebelum kita berdoa dan membaca Alkitab, mari anak-anak menyanyi satu pujian judulnya 3B. Apa itu 3B? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Silahkan anak-anak menyanyi bersama. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan menyertai kami dalam tidur kami, sehingga kami masih bisa bangun di hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur di setiap hari kami. Ajar kami untuk terus memiliki keinginan untuk berdoa dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman ini dapat dipahami oleh anak-anak-Mu dan membuat anak-anak menyadari pentingnya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, waktu devosi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, anak-anak, di lagu tadi berakar, bertumbuh, berbuah, anak-anak sudah diingatkan. Kita harus berakar di dalam Tuhan, punya fondasi yang kuat, kemudian kita akan bertumbuh, dan sebagai anak Tuhan kita harus berbuah, memproklamasikan Kristus. Nah, hari ini kita akan bahas tema tentang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan baca dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Oke, semua buka kitabnya, bisa ikuti Ibu Novi ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan,
Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, ya semua yang tadi ya, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Bu Novi baca sekali lagi di ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Anak-anak, tema hari ini berhasil bertumbuh. Nah, anak-anak, tidak ada pertumbuhan yang tidak dibutuhkan usaha. Ya, semua pertumbuhan, kita mengalami pertumbuhan harus ada usaha. Coba kamu lihat gambar padi, orang menanam padi berikut. Kira-kira bisakah padi ini bertumbuh tanpa ada bantuan atau tanpa ditanam oleh manusia? Ya tidak bisa. Manusia harus menanamnya dulu, kemudian Allah yang memberkati, Allah yang membuat pertumbuhan. Tetapi ada orang yang harus menanamnya, ada petani yang harus mengatur pengairannya. Ada petani yang harus merawat sawahnya agar bisa bertumbuh dengan baik. Kalau sawahnya tidak diawasi dengan baik, mungkin nanti padinya itu akan dimakan atau rusak oleh tikus sawah atau hewan lain yang bisa merusak. Makanya harus ada usaha manusia agar padi bisa bertumbuh dengan baik. Kita bisa kelola, kita bisa makan dengan pada saat jadi beras, jadi nasi, ya. Jadi harus ada usaha manusia. Sama dengan pertumbuhan iman kita, ya. Allah menganugerahkan iman kepada kita, tetapi kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Ya, kita harus sekuat tenaga untuk bisa bertumbuh dengan segala hal yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Tuhan sudah berikan keluarga, Tuhan sudah berikan kesehatan, berikan makanan, berikan tempat tinggal, berikan sekolah, guru, teman-teman, alat tulis. Tuhan sudah berikan banyak hal dalam hidup kita supaya kita bisa mengalami pertumbuhan. Ya, supaya kita bisa dengan sekuat tenaga kita bisa memproklamasikan nama Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja. Tuhan memberikan kita makanan secukupnya. Tuhan memberikan kamu keluarga yang menyayangimu. Tuhan menyediakan banyak hal untuk kita bisa bertumbuh. Apa yang bisa kita lakukan? Hal sederhana, anak-anak semangat ke sekolah setiap hari. Anak-anak rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk kamu bangun pagi berdoa. Ya, Tuhan, kamu mengucap syukur untuk makanan yang Tuhan sudah berikan. Kamu rajin ke gereja. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan tanggung jawab kita kepada Tuhan dan kita bisa semakin bertumbuh. Tetapi kita harus menjalankannya dengan segenap hati, ya. Allah mau kita mengalami sukacita ketika kita berhasil mengerjakan semua hal yang tadi, ya, bukan malas-malasan, ya. Nah, sekarang pertanyaan untuk anak-anak, ya, 1 tahun ini sudah mau selesai tahun ajaran ini, sudah mau penaikan kelas. Kira-kira anak-anak mengalami pertumbuhan tidak? Anak-anak semakin semangat ke sekolah tidak? Anak-anak mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan baik di sekolah? Anak-anak rajin tidak berdoa di rumah, ikut devosi di rumah? Anak-anak mengikuti setiap aturan dengan baik tidak di sekolah dan di rumah? Atau malah, Bu, saya semakin bosan, Bu, banyak tugasnya tidak masuk? Kalau yang dilakukan hal-hal yang tidak berdampak baik, berarti apakah kamu sudah menunjukkan sikap bertanggung jawab? Ya, belum tentu. Dari sikap tanggung jawab itu, kamu akan belajar bertumbuh.
Ketika kamu diberi tanggung jawab, diberi tugas, diberikan aturan, itu bukan membuat kamu untuk hidup susah, tetapi membuat kamu semakin bertanggung jawab. Dengan tugas pengetahuanmu semakin bertumbuh, kamu presentasi di depan membuat kamu semakin percaya diri. Jadi tugas-tugas tanggung jawab yang diberikan bukan hanya membuat kamu untuk malas-malasan atau mengeluh, tetapi tugas-tugas dan tanggung jawab itu harus membuat anak-anak semakin bersukacita dalam Tuhan, menikmati hidup di dalam Tuhan, bertanggung jawab di dalam Tuhan, dan bersukacita di dalam Tuhan. Sudahkah anak-anak melakukan tanggung jawab anak-anak dengan baik? Coba anak-anak pikirkan, sudahkah saya melakukan tanggung jawab saya dengan baik? Ingat, dari tanggung jawab yang sederhana yang Tuhan berikan, dari hal-hal sederhana yang Tuhan sediakan, Tuhan ingin kita bertumbuh. Ya, Tuhan ingin kita bertumbuh, semakin mencintai Tuhan. Ya, Tuhan ingin anak-anak dari kecil, anak-anak boleh mencintai Tuhan. Anak-anak jangan membiarkan atau membiasakan diri hidup lalai, malas, bosan, suka mengeluh. Tapi biasakanlah diri untuk bertanggung jawab, menikmati setiap apa yang Tuhan sudah berikan. Kadang kita selalu berdoa, Tuhan berikan saya kesehatan. Tetapi kita tidak mau menjaga kesehatan kita. Ya, kita bahkan sembarangan. Kita cuma tidur-tiduran, tidak mau bergerak. Tubuh kita jadi tidak sehat. Padahal kita berdoa, Tuhan berikan saya kesehatan. Tapi Tuhan sudah berikan, tapi kita sendiri yang tidak bertanggung jawab. Sama dengan pelajaran. Tuhan berikan saya kemampuan yang baik, tapi kamu tidak mau belajar. Ya, ingat, Tuhan menyediakan banyak hal dalam hidup kita supaya kita bisa bertanggung jawab dan akhirnya kita bisa bertumbuh. Anak-anak, mari dari sekarang kita belajar bertanggung jawab. Dari tanggung jawab itu kita belajar bertumbuh. Ya, ingat, belajar bertanggung jawab, dan dari tanggung jawab yang Tuhan sediakan kita bisa belajar bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami semua bahwa Tuhan sudah menyediakan banyak hal dalam hidup kami, dalam hidup anak-anak. Tetapi terkadang kami tidak mengucap syukur dan kami tidak menggunakan setiap tanggung jawab itu dengan baik. Kami malah malas-malasan atau banyak mengeluh. Tuhan, ampuni kami. Semoga Roh Kudus-Mu terus menuntun kami untuk kami setiap hari bisa memperbaiki diri. Anak-anak bisa semangat belajar, bisa semangat mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sehingga mereka terus bertumbuh setiap hari, bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, berdoa buat anak-anak yang akan melanjutkan pembelajaran atau ada yang mungkin akan sumatif. Pimpin dan sertai anak-anak dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka, dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir di semester ini. Tuhan, terima kasih. Berkati juga orang tua supaya terus diberikan kekuatan kesehatan. Inilah doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.